Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan implementasi REST API pada framework Flex Python dengan Postman. Langsung saja. Yang pertama, teman-teman install terlebih dahulu Python ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, bisa langsung klik di sini ya, di situsnya python.org, atau teman-teman menggunakan operating system lain juga bisa, tinggal dipilih di sini. Setelah install Python, selanjutnya kita install yaitu Flask ya. Karena kita menggunakan framework Flask, maka kita install dulu Flask-nya, yaitu dengan sintak pip install Flask. Nah, setelah itu kita enter, lalu otomatis dia akan menginstal framework Flex pada Python. Setelah itu teman-teman buka Visual Studio Code. Di sini saya sudah menuliskan coding untuk mengimplementasikan yaitu login dan logout pada Flex REST API ya. Karena kita menggunakan library Flask, yaitu kita perlu menuliskan import Flask, from Flask, import Flask, dan juga kita menggunakan library dari JSONify, request, dan juga session. Setelah itu kita juga memerlukan sebuah library yaitu MySQL, karena kita akan menggunakan database untuk mengambil data ya. Nah, itu data username dan juga password. Nah, untuk mengkoneksikan dari Python kita ke database dengan menggunakan sintak ini, app.config MySQL ini ya. Sesuaikan dengan database punya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama database yaitu testingdb. Saya sudah membuatnya di sini ya. Ini di testingdb user, ada tabelnya user 1. Untuk nama username-nya yaitu tutorial 101 dengan password yang sudah di hash. Untuk password sebelum di hash yaitu ini cair recorder ini ya. Untuk yang ada di database itu dia sudah di hash. Nah, saya akan menjelaskan urutan dari program ini ya. Jadi program kita itu sebelum kita masukkan username dan password, dia akan ditolak, yaitu di sini akan ditampilkan message unauthorized ya. Kalau kita sudah menginputkan atau memasukkan username dan password dengan benar, seharusnya dia akan menampilkan message yaitu you are already logged in dengan username-nya kita, seperti itu. Dengan format JSON ya tentunya. Kita nanti akan mencobanya dengan software Postman. Nah, untuk menu login, untuk memasukkan username dan password, kita perlu pindah ke ini ya, root-nya login dengan metodenya post. Kita inputkan username dan password. Kalau dia benar, dia akan menampilkan message you are logged in successfully. Kalau username atau password yang kita masukkan salah, dia akan menampilkan message yaitu bad request atau invalid password, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau kita mau ke logout dari user kita, kita pindah ke root-nya /logout, dia otomatis akan membersihkan session-nya dan menampilkan tulisan yaitu you successfully logged out. Oke, sekarang kita praktekkan pada Postman. Nah, di sini kita akan coba masuk dengan menggunakan atau tanpa menggunakan username dan password tentunya ya. Di sini dia akan menampilkan pesan yaitu message unauthorized tentunya, karena kita belum memasukkan username ataupun password, seperti itu. Untuk masuk ke username dan password,
ketikkan /login di sini dengan menggunakan metode yaitu post. Di sini saya sudah menuliskan untuk username-nya yaitu tutorial 101 dan juga password-nya yaitu Gyrocoder seperti ini ya. Ketika dia desain, maka dia akan tampil you are logged in successfully, berarti password atau username yang kita masukkan sudah sesuai yang ada pada database ini ya, password ini ya. Terus pertanyaannya gini, Mas, kalau kita memasukkan passwordnya salah itu gimana? Bagaimana tampilannya? Apakah sudah sesuai dengan script? Oke, kita praktekkan. Ketika kita coba memasukkan password yang salah, di sini saya tambahkan misalnya angka 12 seperti ini ya. Setelah kita send, nah tentunya ini bukan password yang ada pada database kita, yang ini yang sudah dihash, maka dia akan ditolak oleh sistem seperti itu. Atau username-nya kita salah, misalnya kita tambahin 1010 seperti ini pada menu JSON, nah dia nggak bisa seperti itu. Harus username dan passwordnya benar seperti ini ya. Berarti ini kita sudah login, sudah bisa mengakses ke database, mengambil data user pada database kita, dan menampilkan message ini ya berupa dalam bentuk JSON ini seperti itu. Lalu untuk membersihkan session atau kita mau logout keluar dari sistem kita, bagaimana? Kita ketikkan aja logout seperti ini di JSON. Nah, dengan metode get logout ini /logout ya, dari http 127.0.1 ini dengan port 5000 /logout, kita sudah keluar dari sistem. Nah, ketika kita sudah keluar dari sistem, sudah berhasil, kalau kita ketikkan seperti ini, apakah menampilkan message you are logged in? Tentu saja harusnya tidak ya, karena sessionnya kita yang tadi sudah dibersihkan, sehingga kita mulai dari awal lagi, login awal lagi seperti itu. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.